Polarisasi politik adalah fenomena global. Hampir tidak satu pun negara di dunia saat ini yang bebas dari patologi sosial tersebut. Sejak 2014, polarisasi politik di Indonesia semakin mengemuka, ditandai oleh perkubuan yang kita kenal dengan kampret di kalangan kanan dan cebong di kutub kiri politik. Meski memiliki tendensi religius, sebenarnya perkubuan politik di Indonesia dipicu oleh fanatisme kepada figur-figur politisi yang sedang bertarung di dalam kontestasi pemilu. Nuansa ideologis yang pada awalnya bersifat superficial menjadi semakin jelas, sehingga menentukan corak politik masing-masing kutub yang berseberangan tersebut. Kampretisme yang belakangan berubah pula menjadi kadrunisme dan cebongisme politik Indonesia sedikit mereda setelah Prabowo Subianto masuk ke dalam kabinet dan menjadi Menteri Pertahanan setelah mengalami kekalahan kedua kalinya dari Presiden Petahana Joko Widodo yang diusung oleh para cebongers. Selama hampir 4 tahun, suhu polarisasi tersebut sedikit menurun. Tetapi hiruk-pikuk menjelang Pilpres 2024 memantik kembali perkubuan dan narasi-narasi kebencian, hoax, dan antagonisme yang menjadi semarak lagi. Meski polarisasi ini belum menimbulkan dampak buruk seperti yang terjadi di Amerika Serikat ketika masa pendukung Donald Trump menyerbu gedung Capitol pada 6 Januari 2021 dan memantik krisis politik dan konstitusional, namun jika polarisasi politik di Indonesia tidak diwaspadai oleh para stakeholder politik Indonesia, maka apa yang terjadi di Amerika Serikat bukan tidak mungkin pula terjadi di Indonesia. Media sosial sebagai urat nadi baru dalam diseminasi pemikiran politik dan narasi-narasi konspiratif ikut menyumbang peran besar dalam perkembangan polarisasi ini dalam bentuk propaganda kebencian, memperlebar jurang komunikasi antara kedua kubu, dan memantik letupan-letupan kecil yang jika tidak dikendalikan akan memicu kerusakan yang lebih besar. Polarisasi yang mengarah pada antagonisme yang violence bukan lagi menjadi karakter demokrasi liberal karena sudah menjadi penyakit sosial. Pada kerangka polarisasi politik tersebut akan dengan mudah pula tumbuh subur konflik religius, identitas politik yang sangat detrimental seperti yang terjadi pada Pilkada DKI Jakarta 2017, kebencian antar etnis, dan munculnya tokoh-tokoh dan gerakan populis yang akan mungkin mengambil alih partai-partai politik, bahkan gerakan civil society. Polarisasi politik bisa saja dianggap sebagai gejala yang biasa dalam demokrasi, tetapi semua patologi sosial bekerja seperti racun. Dalam dosis yang kecil, hampir semua racun tidak memberikan efek yang spontan. Tetapi jika dikonsumsi terus-menerus, apalagi jika dosisnya semakin besar, maka akan menjadi fatalistik. Polarisasi politik bisa menjadi bom waktu bagi demokrasi liberal dan sendi-sendi republik yang kita cintai ini, yang sudah berdiri lebih dari 7 dekade. Demi Indonesia dan Dirgahayu Indonesia Raya.